شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Jadi puasa Ramadan kita kenal sebagai puasa wajib. Bahkan salah satu rukun dari rukun Islam. Nah di situ masih ada macam-macam puasa. Jadi puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah, dan puasa sunnah ini terbagi jadi dua. Yang mutlak dan muqayyad. Mutlak itu dalam artian tidak terikat oleh waktu dan sebab. Sementara muqayyad terikat dengan waktu dan sebab. Lalu kemudian ada puasa yang makruh. Lalu kemudian ada puasa yang haram. Nah, kita mumpung akan masuk ke bulan Ramadan, alangkah lebih afdolnya kita menambah ilmu kita. Apa saja sih puasa-puasa wajib itu selain puasa Ramadan? Apa saja sih puasa-puasa sunnah itu? Apa saja sih yang ternyata ada puasa yang dimakruhkan? Apa puasa-puasa yang dimakruhkan itu? Bahkan ada puasa yang diharamkan. Jangan sampai kita melaksanakan, menganggap ini puasa, ingin mendapatkan pahala, kita berpuasa, tapi ternyata itu puasa yang haram. Bukan pahala yang kita dapatkan, justru dosa yang kita dapatkan. Nah secara umum, puasa wajib itu ada tiga. Puasa wajib ada tiga. Yang pertama puasa Ramadan, dengan dalil pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita ketahui bersama. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian puasa. Maksudnya di sini adalah puasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lalu yang kedua adalah puasa nadar. Seorang mukallaf atau seorang mukmin itu mewajibkan satu amalan kepada dirinya yang sebenarnya tidak wajib. Itu dinamakan nadar. Misalkan melaksanakan puasa. Tidak ada kewajiban melaksanakan puasa bagi seorang mukmin. Tapi dia misalkan mengatakan, kalau saya diterima di universitas ini, maka saya akan puasa. Nah, puasa ini sebenarnya nggak wajib bagi dia. Tapi karena dia nadar, maka yang awalnya puasa itu tidak wajib menjadi wajib bagi dia. Jadi ini mereka yang bernadar untuk berpuasa, maka wajib untuk melaksanakan puasa tersebut. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hajj, "Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum." Hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Artinya hendaknya mereka melaksanakan, memenuhi nazar, termasuk kalau mereka bernazar untuk berpuasa. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan pada Allah, maka hendaklah dia melaksanakan ketaatan itu. Nah, kalau ada orang yang bernazar, kalau anak saya keterima kerja di ini, maka saya akan puasa misalkan. Saya akan puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari nggak ada kewajiban bagi dia. Tapi karena dia bernazar, yang awalnya puasa 3 hari nggak wajib, jadi wajib bagi dia. Maka dia harus melaksanakan puasa nadarnya tersebut. Wa man nadzara ay ya'siyahu fala ya'sihi. Dan barang siapa orang yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak boleh memenuhi nazar tersebut. Misal, ada orang, wah, kalau saya bisa sukses, toko saya ini sukses, maka saya nggak mau silaturahim atau mengunjungi kakak kandung saya. Nah, ini kemaksiatan, nggak boleh dipenuhi. Dia harus tetap menyambung tali silaturahim dengan keluarganya. Dan ini pernah terjadi dalam Sunan Abi Daud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtub, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di kota Madinah, idza huwa birajulin qa'imin fi syams. Tiba-tiba beliau menyaksikan ada seseorang yang berdiri di bawah matahari. Fasa'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Siapa ini? Ada apa dengan dia? Kok berdiri di bawah matahari, enggak mau duduk?" Para sahabat menjawab, "Hadza Abu Israil." Ya Rasulullah, ini namanya Abu Israil. Nadhara ayyakuma wa la yaq'ud. Dia bernadar untuk berdiri dan tidak duduk. Wa la yastadil, dan tidak berteduh. Wa la yatakallam, dan nadar untuk tidak berbicara. Wa yasum, dan dia nadar untuk berpuasa. Apa kata Rasulullah? Muruhu falyatakallam. Kata Rasulullah, perintahkan dia untuk berbicara. Karena apa? Nadar untuk tidak berbicara itu bukan sebuah ketaatan. Dia harus berbicara. Gimana orang nggak berbicara? Wal yastadil, dan begitu juga hendaklah dia berteduh. Wal yaq'ud, dan duduk. Sementara nadar puasanya Rasulullah, jadi nadar untuk berdiri dan tidak duduk, nadar untuk berada di bawah matahari dan tidak berteduh, kemudian nadar untuk tidak berbicara, itu oleh Rasulullah suruh batalin semua. Sementara nadar untuk puasanya Rasulullah mengatakan wal yutim saumahu, dan hendaklah dia menyempurnakan ibadah puasanya. Nah, di sini letak dalilnya, orang yang bernadar untuk berpuasa, yang awalnya puasa itu enggak wajib, dengan nadarnya maka menjadi wajib, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka yang bernadar untuk berpuasa agar menyempurnakan dan melaksanakan nadarnya. Jadi yang pertama, puasa wajib itu adalah puasa Ramadan, yang kedua adalah puasa nadar, dan yang ketiga adalah puasa kafaroh. Nah, puasa kafaroh ini yang hukumnya wajib itu ada 3 jenis. Ada 3 puasa kafaroh yang wajib untuk dilaksanakan. Yang pertama, kafaroh jima. Ya, seperti dalam hadis ketika ada seorang sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Halaktu ya Rasulullah." Aku celaka ya Rasulullah. Ma ahlakaka, kata Rasulullah. Apa menyebabkan kau celaka? Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melakukan hubungan suami istri dengan istriku pada siang hari Ramadan." Rasulullah tanya, "Apakah kamu bisa memerdekakan seorang budak?" Dia mengatakan, "Enggak bisa ya Rasulullah." Rasulullah tanya lagi, "Fahal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Bisakah kamu mengganti dengan kafarah puasa 2 bulan berturut-turut? Nah, di sini dalilnya. Jadi, mereka yang jima di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri di bulan Ramadan, maka dia harus memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Ini yang dinamakan puasa wajib jenis kafaroh, kafarohnya jenis kafaroh jima. Sahabat tadi mengatakan nggak bisa juga. Bisa nggak kamu ngasih makan 60 orang miskin? Dia mengatakan, "Nggak ya Rasulullah, saya miskin." Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masuk ke rumahnya, lalu kemudian mengambil sekeranjang dari kurma dan mengatakan, "Bawa kurma ini, sedekahkan kepada orang-orang di kampungmu." Lalu sahabat tadi mengatakan, "Qala afqaru minna, ya Rasulullah, apa ada orang yang lebih fakir dari kami?" Fama baina labatayya ahla baitin ahwaju ilaihi minna. Enggak ada penduduk yang berada di antara 2 gunung ini yang lebih membutuhkan kepada makanan ini melebihi keluarga kami. Fadhaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lalu tersenyum, ketawa, hatta badat anyabuhu, sampai kelihatan gigi taring beliau. Nah, idhab fa'at'imhu ahlaka. Kata Rasulullah, "Ya udah kamu pergi, bawa dan kasih makan keluargamu." Nah, di sini ada kata-kata, bisakah kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Nah, ini puasa wajib, bentuknya kafarah yang diakibatkan oleh membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan dengan hubungan jima. Maka dia harus mengganti dengan puasa kafarah 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, ada puasa wajib kafarah
zihar, yaitu disebabkan oleh zihar. Apa zihar itu? Seorang laki-laki mengatakan, kamu punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, itu bahasa kiasan dulu untuk mengatakan bahwa kamu haram gitu. Atau kamu sudah aku ceraikan, tidak menjadi istriku lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa." Di sini pada surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, artinya dia menyesal, dia ingin kembali lagi untuk menjadikan istrinya itu kembali sebagai istrinya, maka wajib baginya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi mereka yang mengatakan anti kadzohri ummi, kamu seperti punggung ibuku, yang merupakan bahasa kiasan menunjukkan bahwa kamu udah bukan istriku lagi, kamu udah nggak halal lagi bagiku. Lalu dia bertaubat dan ingin mengembalikan lagi, maka dia punya kewajiban memerdekakan budak. Kalau nggak dapat budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka memberikan makan 60 orang miskin. Nah, puasa kafarah dzihar ini termasuk puasa wajib. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kafarah qatlil khata'. Tebusan bagi mereka yang melakukan pembunuhan dengan tanpa sengaja atau salah. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena salah atau tidak sengaja. Jadi misalkan dia sebenarnya cuma pengen mukul misalkan. Begitu dipukul orangnya mati. Jadi kalau orang cuma dipukul dengan tangan kan secara umum nggak akan mati hanya dengan pukulan tangan itu. Tapi tiba-tiba orangnya mati misalkan. Atau dia melepaskan anak panah. Awalnya dia mau manah binatang buruan misalkan, tiba-tiba kena seorang mukmin. Nah, ini dia membunuh dengan tanpa sengaja. Nah, seorang mukmin yang melakukan perbuatan seperti itu, maka dia harus membayar dia yang diserahkan pada keluarganya. Kalau tidak bisa, maka dengan sedekah. Jika ia si terbunuh dari orang kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar dia yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak memperolehnya, maka hendaklah dia puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kesimpulannya, puasa itu ada yang dinamakan puasa wajib dan itu ada 3. Yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua puasa nadar. Nadar itu adalah seseorang mewajibkan amalan atau pekerjaan yang awalnya tidak wajib, tapi karena dia bernadar untuk melakukan perbuatan amal soleh itu, maka amal soleh itu menjadi wajib. Seperti orang yang nadar untuk berpuasa, yang awalnya puasa nggak wajib kepada dia menjadi wajib. Maka yang kedua dari puasa wajib adalah puasa nadar. Dan yang ketiga puasa kafarah. Puasa kafarah itu ada 3, ya. Kafarah itu tebusan. Yang pertama kafarah jima', tebusan bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Salah satu tebusannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua kafarah dzihar. Mereka yang mengatakan kepada istrinya anti kadzohri ummi, lalu ingin kembali lagi untuk menghalalkan istrinya, salah satu kafarahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, mereka yang melakukan qatl khata', pembunuhan karena tidak sengaja, maka mereka juga salah satu kafarahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Mau dapat notifikasi konten dari Darsuna TV? Gampang, klik aja tombol subscribe lalu tekan tombol loncengnya.